Pernah nggak kita berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hati, kenapa Allah kasih 1 bulan khusus bernama Ramadan? Kenapa bukan 2 bulan? Kenapa bukan setahun penuh? Padahal, di bulan inilah pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Tapi anehnya, banyak dari kita justru melewati Ramadan, seperti bulan biasa. Hari ini, kita akan membahas 3 keistimewaan Ramadan, yang kalau benar-benar kita pahami, insya Allah, kita akan takut menyia-nyiakannya. Tenang, video ini bukan untuk menghakimi siapapun. Ini untuk kita semua, termasuk saya juga, dan mungkin juga kamu yang sedang menonton. Mari kita mulai dari yang pertama. Keistimewaan pertama, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Rasulullah bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba kita bayangkan baik-baik, bukan manusia yang membuka pintu surga, bukan malaikat, tapi Allah sendiri yang membukanya. Artinya apa? Artinya Ramadan bukan bulan biasa. Ini bulan di mana Allah secara khusus mengundang hambanya untuk kembali. Tapi sekarang kita jujur saja, kenapa masih banyak maksiat tetap berjalan? Dosa tetap diulang, solat masih ditunda, Al-Quran tetap jarang dibuka, padahal setan dibelenggu. Jawabannya pahit, tapi ini kenyataan. Bukan semua dosa karena setan. Banyak dosa terjadi karena nafsu, yang sudah terbiasa dimanjakan. Setan dibelenggu, tapi kebiasaan buruk yang kita rawat setahun penuh tidak ikut terbelenggu. Bayangkan begini, ada pintu emas terbuka lebar di depan kita. Lampunya terang, jalannya lurus. Tapi kita justru duduk, main HP, tertawa, lalu berkata, nanti saja, apakah salah pintunya? Tidak. Yang bermasalah adalah kemauan melangkah. Begitu juga Ramadan. Masalahnya bukan kesempatan kurang. Masalahnya adalah kesadaran belum tumbuh. Sekarang Ramadan sering berubah menjadi lomba menu buka puasa. Begadang tanpa tujuan. Ibadah tapi tanpa rasa. Masjid penuh di awal, kosong perlahan. Padahal pintu surga masih terbuka. Tapi hati kita sudah keburu tertutup. Dan ini yang paling menakutkan. Bukan Ramadan yang meninggalkan kita, tapi kita yang tidak benar-benar hadir di dalamnya. Ulama menjelaskan, pintu surga dibuka artinya amalan kecil jadi besar. Taubat lebih mudah diterima. Doa lebih dekat dikabulkan. Hati lebih lembut dari biasanya. Makanya banyak orang berkata, entah kenapa di Ramadan hati lebih mudah nangis. Itu bukan kebetulan. Itu karena pintu langit sedang terbuka. Sekarang kita tanya ke diri kita sendiri, kalau pintu surga sudah dibuka, tapi kita tetap tidak masuk, apakah kita akan menyalahkan Ramadan? Atau akhirnya kita sadar bahwa yang perlu berubah bukan bulan ini, tapi diri kita sendiri. Ramadan adalah bulan di mana alasan kita untuk tidak berubah sudah tidak ada lagi. Kalau bukan sekarang, lalu kapan? Keistimewaan kedua, ada 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Surah Al-Qadr ayat 3. Coba kita berhenti sebentar dan benar-benar mencerna ayat ini. 1000 bulan, bukan 1000 hari, bukan 1000 minggu. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Itu artinya 1 malam di Ramadan nilainya seperti ibadah seumur hidup. Masalahnya sekarang bukan soal tahu atau tidak tahu. Hampir semua orang tahu tentang Lailatul Qadar, tapi sangat sedikit yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Di 10 malam terakhir Ramadan, sebagian orang justru sibuk belanja online sampai pagi, sibuk scroll tanpa tujuan, sibuk nongkrong sampai sahur, sibuk mengejar diskon dunia. Padahal mungkin di malam itu takdir setahun ke depan sedang dituliskan. Coba bayangkan ada pengumuman, siapapun yang hadir malam ini akan diberi gaji selama 83 tahun ke depan. Apakah kita akan santai? Apakah kita akan tidur nyenyak? Atau kita akan berjuang hadir walau capek? Anehnya, untuk dunia kita rela begadang. Untuk akhirat kita sering bilang, nanti saja. Orang-orang syalih terdahulu menangis, bukan karena Ramadan berakhir, tapi karena mereka takut, apakah amal kami diterima oleh Allah? Sedangkan hari ini, banyak dari kita justru tertawa saat Ramadan hampir selesai. Bukan karena bahagia, tapi karena merasa bebas dari ibadah. Dan ini jujur saja, menyedihkan. Kita sering berkata dalam hati, tenang saja, tahun depan kan masih ada Ramadan. Padahal, tidak ada satu pun jaminan bahwa kita masih hidup sampai Ramadan berikutnya. Kuburan penuh dengan orang-orang yang dulu juga yakin akan bertemu Ramadan lagi. Lailatul Qadar bukan malam untuk ditunggu, tapi malam untuk dicari. Makanya Rasulullah menghidupkan malam-malam terakhir, membangunkan keluarganya, mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya, ini urusan serius, bukan ibadah sambil lalu. Sekarang kita tanya ke diri kita masing-masing, kalau malam tuh benar-benar datang dan kita justru sibuk dengan dunia, apa alasan yang akan kita sampaikan? Saat berdiri di hadapan Allah, 1 malam, 1 kesempatan. Dan mungkin
satu-satunya kesempatan dalam hidup kita. Jangan sampai Lailatul Qadar datang sementara kita sedang tidur dalam kelalaian. Keistimewaan ketiga, ampunan dosa seluas langit dan bumi. Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba kita berhenti sejenak dan benar-benar bayangkan ini. Dosa yang kita kumpulkan bertahun-tahun. Dosa yang mungkin kita ingat, yang kita sembunyikan, bahkan ada yang sudah kita lupakan, bisa dihapus bukan dalam puluhan tahun, tapi dalam 1 bulan. Bukan karena kita orang baik, bukan karena ibadah kita sempurna, tapi karena Allah Maha Pengampun. Masalahnya sekarang, banyak dosa sudah terasa biasa. Bohong kecil dianggap wajar, gibah dianggap candaan, emosi dianggap karakter, lalai dianggap capek. Padahal setiap dosa itu meninggalkan noda di hati. Dan tanpa kita sadari, hati yang kotor akan sulit merasakan manisnya ibadah. Itulah kenapa Ramadan datang. Bukan sekadar menahan lapar, tapi membersihkan hati yang lelah oleh dosa. Rasulullah juga mengingatkan, betapa banyak orang berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa, kecuali lapar dan haus. Ini menakutkan, karena berarti puasa bisa saja tidak bernilai apa-apa kalau hanya berhenti di perut. Ampunan Allah bukan hadiah otomatis. Ampunan adalah balasan bagi yang bersungguh-sungguh. Ampunan itu untuk mereka yang menahan lisan saat emosi ingin meledak, memilih diam saat ingin membalas, berusaha jujur meski rugi, tetap sholat meski capek, tetap taat meski berat. Bukan yang sempurna, tapi yang berjuang. Karena Ramadan bukan ajang pamer ibadah, tapi medan latihan melawan diri sendiri. Berapa banyak orang yang rajin puasa tapi lisannya menyakiti, rajin tarawih tapi masih curang, rajin sedekah tapi sombong, lalu berkata, yang penting kan puasa. Padahal puasa itu membentuk akhlak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Kalau setelah Ramadan, emosi masih sama, dosa masih sama, ibadah masih berat, mungkin yang kurang bukan Ramadannya, tapi kesungguhan kita. Allah tidak menuntut kita berubah drastis. Allah hanya ingin melihat niat yang jujur. Satu dosa yang ditinggalkan, satu kebiasaan buruk yang dihentikan, satu sholat yang dijaga. Itu sudah sangat berharga di sisi Allah. Karena Ramadan bukan tentang aku sudah suci, tapi tentang aku sedang berusaha. Sekarang kita tanya ke diri kita sendiri, kalau Allah sudah membuka pintu ampunan selebar ini, apa alasan kita untuk tidak masuk? Apakah kita akan menunda lagi? Atau akhirnya berkata dalam hati, ya Allah, aku tidak sempurna, tapi aku ingin kembali. Ramadan bukan tentang kesempurnaan. Ramadan adalah tentang kesungguhan. Siapapun kita hari ini, selama masih hidup, pintu ampunan Allah belum tertutup. Jangan sia-siakan Ramadan. Karena mungkin inilah kesempatan kita untuk benar-benar pulang. Sebelum video ini berakhir, izinkan saya mengingatkan satu hal penting. Pembahasan seperti ini tidak sering kita dengar, dan tidak semua orang mau membicarakannya. Di channel ini, kita akan membahas fakta-fakta Islam yang sering mengejutkan, yang kadang membuat hati terdiam, dan pikiran tersadar. Kalau kamu tidak ingin melewatkan pengingat-pengingat seperti ini, tentang Ramadan, tentang akhirat, tentang hidup yang sering kita lalaikan, subscribe channel ini sekarang, bukan untuk saya, tapi untuk diri kamu sendiri.